Aneh nggak sih kenapa Australia kosong banget? Dan kenapa kita belum banyak mengeksplorasi lautan? Apa planet kita bulat sempurna? Dan apakah bumi sekali lagi berwarna ungu alih-alih hijau? Aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta tentang planet kita ini. Jadi, mari kita cari tahu semuanya. Australia besar sekali, supaya kamu bisa bayangin ukurannya hampir sebesar Eropa. Rumah bagi 26 juta orang, Australia adalah salah satu negara dengan populasi per wilayah paling sedikit. Australia cuma menempati peringkat ke-55 dalam populasi tertinggi di dunia, padahal punya luas daratan terbesar ke-6. Kenapa banyak area yang kosong ya? Tebakanmu mungkin karena banyaknya hewan berbahaya yang bersembunyi di balik setiap batu. Alasan ini sih udah cukup bagiku untuk menghindari Australia, tapi ada satu alasan khusus untuk menjelaskannya. Kekeringan di Australia memastikan bahwa 85% populasi di sana tinggal dalam jarak 50 km dari pantai. Dan 80%-nya tinggal di sepanjang sisi timur yang curah hujannya lebih tinggi. Tapi meski secara keseluruhan tidak ada hujan, hanya 20% area Australia yang merupakan gurun tak layak huni dan cuma 40%-nya yang dianggap tak layak huni menurut standar manusia. Konsumsi air sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata curah hujan mereka setiap tahunnya, tapi ada sumber air kuno yang tersembunyi di bawah yang bisa menyokong populasi yang jauh lebih besar. Ini adalah salah satu sumber air bawah tanah terbesar di dunia, yaitu Basin Besar Artesis. Basin ini mencakup area 1,6 juta kilometer persegi yang merupakan 1/5 ukuran Australia. Basin ini menampung cukup air untuk menutupi bumi di bawah air setinggi 0,5 meter, atau agar lebih bermanfaat, basin ini bisa menyediakan air yang cukup bagi warga Australia yang haus selama 1.500 tahun ke depan. Hanya 6,5% area Australia yang punya tanah yang cocok untuk pertanian. Angka ini kelihatan kecil ya, tapi kalau kamu lupa, Australia itu besar dan persentase kecil ini kira-kira sebesar Prancis. Dengan area pertanian yang luas ini, Australia punya area yang lebih dari cukup untuk memberi makan penduduknya dengan 70% produk pertanian diekspor ke luar negeri. Jadi dengan banyaknya tanah, makanan, dan air, kenapa angka populasinya sangat rendah? Proses migrasi yang sangat lambat menjadi penyebabnya. Pertama, cuma orang-orang dari Inggris yang tinggal di sini, kemudian mereka membuka perbatasan untuk orang Eropa lainnya. Dan pembatasan ini pada waktu itu berlaku sampai tahun 1973. Kamu akan berpikir waktu 200 tahun sudah cukup bagi lebih banyak orang untuk bermigrasi, tapi Australia sangat jauh dari mana-mana. Karena risiko perjalanan jauh dan biaya perjalanannya membuat orang-orang Eropa lebih memilih pilihan yang lebih pendek dan lebih murah untuk bermigrasi ke tempat lain seperti Kanada atau Amerika Serikat. Selama 2000 tahun terakhir, orang-orang mengira bumi itu bulat. Tapi apa kamu tahu kalau bentuknya bukan bola sempurna? Melalui rotasi bumi yang goyah, ukuran planet kita terus-menerus berubah dengan sangat lambat pastinya. Kutub utara dan selatan ternyata datar, bumi sangat mirip dengan bola yang diremas. Bayangkan ada tangan raksasa dengan jari yang menekan kedua kutubnya, karena tekanan ini, khatulistiwa terdorong sedikit keluar. Karena medan gravitasi yang tidak rata ini, bumi mengalami banyak gangguan gravitasi, beberapa positif dan lainnya negatif, menciptakan permukaan yang tidak rata, berbatu dan bergelombang. Beberapa tempat di bumi punya gravitasi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau kamu menimbang dirimu di khatulistiwa, beratmu lebih ringan 0,5% dibandingkan di kutub. Tidak banyak perbedaannya dan kurang sepadan buat nurunin berat badan. Kalau kamu mengukur panjang dari pusat bumi ke titik terjauh bumi, kamu pasti kaget saat tahu bukan Gunung Everest yang ada di ujung bumi, melainkan di sepanjang khatulistiwa yang merupakan bagian yang terdorong keluar. Gunung Ecuador Chimborazo adalah titik tertinggi di bumi karena merupakan yang terjauh dari pusat. Kita masih belum memetakan 80% lautan, besar sekali ya, mengingat seberapa banyak tata surya yang sudah kita jelajahi sebagai perbandingan. Tapi kita menyadari ada banyak detail yang luar biasa tentang lautan.
Lautan mencakup lebih dari 70% permukaan dunia dan menjadi tempat hidup 94% satwa liar bumi. Dari beberapa kehidupan di dalamnya, sekitar 80% oksigen dunia dihasilkan di sana, terutama dari plankton, alga, dan bakteri. Salah satu tempat yang paling terkenal yang sudah dipetakan adalah Palung Mariana. Ini adalah titik terdalam di bumi yang dalamnya hampir 7 mil, itu dalam sekali loh, sekitar 5 kali tinggi Grand Canyon dan lebih dalam dari tinggi Gunung Everest. Palung Mariana juga merupakan rumah bagi salah satu dasar laut paling kuno di bumi yang sudah ada selama sekitar 180 juta tahun. Tekanan di bagian bawah sini lebih dari 1000 bar, tapi meski ini 1000 kali lebih tinggi dari tekanan normal, kehidupan masih berkembang di sini. Di seluruh lautan diperkirakan ada lebih dari 3 juta bangkai kapal terbaring di kedalamannya yang keruh, artefak yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sana tak tersentuh, dan mungkin jumlahnya lebih banyak dari semua museum dunia. Punggungan tengah samudra adalah yang terpanjang di dunia, yaitu 65.000 km. Itu hampir 10 kali ukuran Andes, pegunungan terpanjang di darat. Matahari adalah alasan dibalik warna biru dan aqua lautan. Warna ini bukan dari pantulan langit, meski keduanya berwarna biru karena alasan yang sama. Permukaan planet kita menerima cahaya putih dari matahari dan menyerap cahaya jingga, merah, dan kuning lebih kuat. Lautan tidak menyerap cahaya biru begitu banyak, jadi semua kembali ke cara kita melihatnya. Tentu saja, ini hanya terjadi berdasarkan kemurnian airnya. Jika airnya penuh lumpur atau ganggang, mereka akan menyebarkan cahaya dan mengalahkan kebiruan alami air. Ada banyak faktor yang menentukan warna apa yang kita lihat di bumi. Apa kamu percaya kalau bumi pernah tidak hijau? Sebaliknya, warnanya ungu. Klorofil di atmosfer kita menyerap panjang gelombang biru dan merah dari matahari dan memantulkan yang hijau ke apa yang kita lihat di planet kita sekarang. Dahulu, mikrob purba bernama retinal alih-alih klorofil yang mendominasi bumi. Mereka menyerap cahaya hijau dan memantulkan cahaya merah dan ungu, dan mikrob tersebut punya struktur yang lebih sederhana, jadi lebih mudah bereproduksi di lingkungan rendah oksigen di bumi mula-mula. Mereka memberi planet kita warna keunguan dan bukan hijau, tapi klorofil lebih efisien, dan saat bumi berkembang, klorofil akhirnya mengambil alih. Bayangkan miliaran tahun lalu, pengamat dari kejauhan bisa melihat rumah kita sebagai titik ungu kecil. Aku penasaran, apa manusia juga bisa berubah jadi ungu? Mungkin enggak. Pohon terbesar di bumi adalah Sequoia raksasa bernama General Sherman. Tingginya lebih dari 85 meter, hampir mencapai ketinggian gedung 26 lantai. Pohon ini diyakini berusia 2.700 tahun dengan keliling mencapai 2.500 cm. Bobotnya bahkan hampir 1.800 ton, meski berat, itu bukan makhluk hidup terberat di bumi. Di Utah, rumpun pohon besar bernama Pando hidup seperti satu koloni pohon. Sistem akar besarnya menghubungkan semuanya menjadi 1 hingga 47.000 cabang. Beratnya mencapai 6.000 ton dan usianya 80.000 tahun. Itu membuatnya menjadi makhluk hidup tertua yang diketahui manusia. Nah, bagaimana dengan area terbesar dari satu makhluk hidup? Di lepas pantai Australia Barat, rumput laut tumbuh hingga ukuran yang tak terbayangkan. Gulma Pitta Poseidon telah tumbuh selama 4.500 tahun, menyebarkan tunas klona bawah tanah. Semuanya terhubung dan berbagi DNA yang sama dengan sebagian besar tunasnya. Tanaman ini mencakup area seluas 123 km persegi, ukuran yang sama dengan 28.000 lapangan sepak bola atau seukuran Nebraska. Dan gak berhenti sampai sana karena terus tumbuh 0,6 meter setiap tahunnya. Sulit membayangkan skala makhluk besar ini. Sekarang coba bayangin kalau semuanya ungu.